Halo Sobat Pendidikan, salam dan bahagia. Perkenalkan saya Tabita Bekomas, guru pada SD Negeri 3 Poka. Saat ini saya akan berbagi praktik baik tentang pengembangan pembelajaran berdiferensiasi dalam mengatasi masalah kesulitan belajar pada peserta didik. SD Negeri 3 Poka terletak di Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Maluku, tepatnya di bundaran Patung Dr. Lemena. SD Negeri 3 Poka merupakan sekolah inklusif. Beragam peserta didik dengan hambatan disabilitas dan kesulitan belajar memacu saya sebagai guru untuk bisa mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi dengan tetap menyiapkan diri dan persiapan mengajar yang lebih baik. Sebelum masuk dalam proses pembelajaran, kami biasanya melakukan identifikasi guna menemukan, kenali, dan memahami peserta didik. Kemudian melakukan asesmen awal agar mendapatkan data dan informasi tentang peserta didik guna mengetahui kondisi sosial ekonomi dan latar belakang lingkungan sosial peserta didik, serta dapat mengetahui kebutuhan pembelajaran mereka. Dari hasil identifikasi dan asesmen, ternyata ada tantangan yang harus dihadapi, yaitu ada peserta didik yang memiliki kesulitan belajar dalam hal membaca, menulis, dan memahami. Bahkan ada juga yang sulit berkomunikasi dan lebih suka menyendiri. Dengan adanya hasil asesmen, kami saling berkolaborasi di antara rekan sejawat. Saya mulai merencanakan pengembangan pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik secara klasikal, dengan menggunakan media metode serta strategi yang diperlukan. Saya mulai menggunakan dan menyajikan materi yang bervariasi disesuaikan dengan mata pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik. Sebelum proses pembelajaran di kelas, peserta didik biasanya berbaris untuk masuk ke kelas, memberi salam, berdoa, dan bernyanyi lagu yang mereka tentukan. Profil pelajar Pancasila, lagu nasional, atau lagu daerah yang dipimpin oleh peserta didik pada kelompok yang bertugas harian pada hari tersebut. Saya mengambil absen peserta didik, kemudian memberikan penjelasan tentang mata pelajaran IPAS dan pengarahan untuk kemudian menyiapkan mereka melakukan pengamatan di lingkungan sekitar sekolah terhadap hewan-hewan yang mereka temukan. Membentuk kelompok peserta didik secara inklusif, di mana peserta didik yang berkesulitan belajar dapat berbaur dan bergabung dengan kelompok teman-temannya yang punya kemampuan, karena dengan demikian mereka akan saling bekerja sama dan dapat menyelesaikan tugas yang diberikan secara bersama. Peserta didik mencatat semua hewan-hewan yang mereka temukan di lingkungan sekitar sekolah. Peserta didik merasa senang dan penuh semangat karena pembelajaran dilakukan di luar kelas. Setelah melakukan pengamatan, peserta didik kembali ke sekolah dan mereka beristirahat. Kemudian pembelajaran kembali dilakukan di kelas. Saya memberikan kesempatan untuk kelompok berdiskusi tentang hewan-hewan yang mereka temukan dan kemudian mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas. Semua anak di dalam kelompok harus bisa menuliskan hasil mereka pada buku mereka masing-masing. Jadi, anak yang tidak bisa menulis dapat dibantu oleh teman dalam kelompok sehingga semua bisa menyelesaikan secara bersama. Semua anak juga mempresentasikan hasil kelompok secara bersama. Ada anak yang menjadi moderator, ada juga yang membaca soal dari LKPD, dan semuanya bersama-sama membaca hasil. Kemudian saya meminta anak yang lambat membaca
untuk membaca ulang jawaban yang sudah dibacakan bersama. Dan semua diberikan kesempatan untuk bertanya dan menjawab sehingga memacu setiap kelompok untuk bisa berbicara dan memberikan pendapat. Kemudian saya memberikan pujian dan meminta kelompok lain untuk memberikan tepuk tangan bagi kelompok yang sudah boleh mempresentasikan. Setelah selesai berdiskusi dan presentasi bersama peserta didik, membuat rangkuman, kemudian melakukan refleksi serta evaluasi akhir. Sebelum berdoa, meminta pendapat peserta didik apakah mereka senang belajar di hari ini. Sahabat pendidikan, demikianlah praktik baik yang bisa saya bagikan di saat